Oke. Misalnya begini, saya punya balok ya. Saya punya balok, ya, ada balok. Saya taruh di atas lantai ya. Saya taruh di atas lantai. Nah, seperti ini. Ada balok saya taruh di atas lantai. Oke. Nah, ini dia ini di atas lantai. Oke. Nah, ini dia. Nah, ketika balok saya taruh di atas lantai, maka balok menekan lantai. Kenapa? Karena balok punya apa? Punya gaya berat ya. Balok punya gaya berat. Jadi si balok ini punya gaya berat. Ya dia nekan apa? Dia nekan si gayanya ini nekan apa? Nekan luas lantainya. Luas alas yang ditekannya yang mana nih? Yang ini ya. Luas yang ditekannya ini yang ini. Nah, ini dia. Ini adalah luas yang ditekannya. Atau saya arsir ya. Nah, ini yang ditekan itu adalah luas alasnya. Gitu. Jadi besarnya gaya yang menekan F, luas yang ditekannya A. Gitu. Berarti kalau dirumuskan tekanan yang dilakukan sama balok ini adalah gaya dibagi luas, gaya yang menekannya apa? Massa balok dikali gravitasi dibagi luas apa? Luas alasnya. Gitu. Yang ditekan adalah luas alasnya itu ya. Luas alasnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini definisi dari tekanan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tekanan, air juga punya tekanan. Nah, tekanan yang dilakukan sama zat cair dikenal dengan hidrostatis ya. Dikenal dengan hidrostatis. Hidrostatis ya. Misalnya gini nih, misalnya saya punya apa namanya? Ada wadah ya. Ceritanya saya punya wadah nih, isinya ada air ya. Isinya ada air. Di sini saya taruh wadah, misalnya ini penampangnya. Ini nah ini dia. Diisi dengan air gitu ya. Diisi dengan air. Nah, ini airnya. Nah, ini airnya, ya kan? Airnya misalnya punya kedalaman apa? H gitu ya. Airnya punya kedalaman atau ketinggian H gitu. Nah, kalau adik-adik lihat di sini kan berarti si air ini pasti punya apa? Punya berat. Kalau kita mau cari berapa sih besar tekanan di dasar wadah gitu ya? Berapa sih tekanan di dasar wadah? Nah, air ini kalau kita perhatikan ya, dia punya berat. Nah, berat menekan dasar wadah, ya, berat menekan dasar wadah. Nah, yang ditekan luasnya luas ini ya. Yang ditekan luasnya luas ini dia. Nah, luas yang ditekan adalah A-nya ini, gitu ya. Maka kita bisa merumuskan tekanan yang dilakukan sama air, yaitu apa? P ya, sama dengan F dibagi A. F-nya apa sih? F-nya berat airnya. M dikali G dibagi A. Nah, M-nya adalah massa air dikali gravitasi. Berat airnya. Berat itu M kali G. Nah, massa bisa kita hubungkan dengan massa jenis. Ingat ya, massa jenis sendiri ada rumusannya yaitu massa per volume. Itu definisi dari massa jenis ya. Massa jenis itu kan didefinisikan massa per volume. Berarti kalau mau cari massa air ini gampang. Tinggal massa jenis air dikali apa? Dikali volume, dikali G, dibagi A. Nah, volume air ini berapa? Luas alas kali tinggi. Nah, kita ganti lagi jadi Rho dikali volume airnya adalah luas alas dikali tinggi dikali G dibagi A. Oh, ternyata kita mendapatkan rumusan. Nah, tekanan hidrostatis adalah Rho GH gitu. Makanya kenapa kalau orang menyelam sampai dasar kolam, tekanannya semakin besar karena tekanan berbanding lurus sama kedalaman gitu ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan besarnya tekanan hidrostatis ya, besar tekanan hidrostatis adalah Rho GH gitu, Rho GH. Nah, di sini ada H ini kedalaman ya, H ini kedalaman. Satuannya dalam meter ya, kedalaman zat cair itu satuannya dalam meter. Kedalaman diukur dari mana? Diukur dari titik yang dicari kemana? Ke atas permukaan ya. Diukur dari mana? Dari atas permukaan gitu. Jadi kedalaman itu diukur dari atas permukaan. Maka semakin ke bawah, kedalamannya semakin besar, tekanannya juga semakin besar. G apa? G gravitasi ya. G ini gravitasi. Rho-nya ini adalah massa jenis ya. Rho-nya ini adalah massa jenis. Massa jenis apa? Massa jenis airnya gitu, atau massa jenis cairannya. Cairan satuannya massa jenisnya dalam kilogram per meter kubik. Nah, biasanya kalau di persoalan suka dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik ya. Nanti adik-adik
tinggal dirubah ke kilogram per meter kubik. Caranya bagaimana? 1 gram ya per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini tinggal dikonversi aja. Jadi kalau air massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik, itu sama dengan berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Gitu ya. Nah, pH ini kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Nah, ini dia. Kemudian ya, kalau kita bicara tekanan gitu ya, tentang fluidostatis, nanti yang kedua ada namanya hukum pokok hidrostatis ya. Ada namanya hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok. Ini masih kaitannya sama tekanan hidrostatis ya, hukum pokok hidrostatis. Maka dari rumus Rho GH ini kita bisa bikin hukum, bukan kita yang bikin ya. Jadi sudah dibikin tentang Rho GH ini jadi hukum, yaitu apa? Apabila Rho-nya sama, kedalamannya sama, atau ketinggiannya sama, pasti tekanannya sama besar. Karena tekanan Rho GH, kalau Rho-nya sama, H-nya sama, gravitasi kan pasti sama ya, 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Apabila Rho-nya sama, H-nya sama, pasti tekanan hidrostatisnya sama. Maka dari sini bisa disimpulkan, tekanan pada zat cair yang sama, ya, tekanan pada zat cair yang sama, tekanan pada zat cair yang sama, pada ketinggian yang sama, atau pada kedalaman yang sama, ya, besar tekanannya sama, gitu. Besar tekanannya sama. Nah, ini hukum pokok hidrostatik. Besar tekanannya sama. Biasanya di hukum pokok hidrostatis ini biasanya kasusnya pada pipa U gitu ya. Misalnya di sini ada pipa U nih. Saya punya pipa U ya. Saya gambarin di sini ya, ada pipa U. Nah, ini pipa U. Nah, ceritanya saya punya pipa U di sini. Nanti pipa U ini biasanya diisi 2 zat cair yang berbeda gitu ya. Diisi 2 zat cair yang berbeda. Oke, nah ini dia. Nah, seperti itu. Misalnya yang pertama saya isi zat cair pertama ya. Zat cair pertama yang warna biru ya. Nah, ini dia. Saya isi zat cair berwarna biru. Gitu ya. Saya isi zat cair berwarna biru. Nah, tiba-tiba di atas zat cair warna biru saya tuangkan zat cair yang kedua, yang warna merah misalnya. Bisa aja ini air dan minyak ya. Kita tuangkan air dan minyak. Dituangin zat cair yang kedua nih. Nah, ini dia. Ini zat cair yang kedua. Misalnya zat cair yang kedua warnanya merah deh. Gitu ya. Warnanya merah nih, zat cair yang kedua. Sehingga otomatis airnya ketekan ya. Airnya ketekan jadi naik ke atas dia. Nah, seperti itu. Nah, ketika menemukan persoalan seperti ini, kita gunakan hukum pokok hidrostatis ya. Misalnya ini kita sebut ini cairan 1 ya. Nah, ini cairan 1. Ini cairan 1 yang merah deh. Gitu ya. Ini cairan 1. Cairan 1, ini cairan 2 misalnya. Nah, adik-adik tinggal ambil ya berdasarkan hukum pokok hidrostatis, kalau kedalamannya sama ya, zat cairnya sama, maka tekanannya pasti sama. Nah, saya coba ambil titiknya di perbatasan. Misalnya di titik sini dengan di titik sini. Nah, misalnya saya ambil titiknya di perbatasan antara air dan cairan 1 dan cairan 2 di sini ya. Nah, ini misalnya saya namain lah ini titik A. Ya, ini saya namain di sini ada titik A. Nah, ini titik A ya. Ini titik A. Yang ini titik B. Kalau adik-adik perhatikan, ya, posisi kedalaman atau ketinggian titik A dan B kan sama ya. Ketinggiannya sama. Kemudian, titik A, ya kan, di bawahnya cairan 1, titik B di bawahnya, titik A di bawahnya cairan biru, titik B di bawahnya cairan biru. Artinya, berarti mereka punya jenis cairan yang sama. Di bawah titik A cairannya warna biru, di bawah titik B juga cairannya warna biru. Berarti dia punya zat cair yang sama. Zat cairnya sama, di bawahnya ketinggiannya sama. Berarti tekanan di titik A dan di B sama besar. Berarti bisa disimpulkan ketika kita ambil zat cair di perbatasan, ya, dia punya tekanan yang sama. Beda halnya kalau misalnya kamu ambil titiknya di sini, misalnya. Saya punya titik di sini. Memang sih ketinggiannya sama nih. Misalnya saya punya titik P di sini titik Q. Memang ketinggiannya sama, tetapi yang satu cairannya di bawahnya merah,
Yang di Q cairannya warna biru, berarti dia tidak punya tekanan yang sama, gitu ya. Jadi titik P dan Q bukan tekanannya tidak sama, gitu. Nah, kalau kita ambil dia perbatasan, nah titik A di bawahnya cairan biru, titik B di bawahnya cairan biru, berarti tekanannya sama besar. Berarti bisa disimpulkan, ya kan? Tekanan di titik A ya sama dengan tekanan di titik B. Di titik A ya ditekan sama cairan apa? Cairan 1. Setinggi apa? Setinggi H1. Di titik B ditekan sama cairan 2 yang warna biru. Setinggi apa? Setinggi H2. Titik A ditekan sama cairan 1 setinggi H1. Titik B ditekan sama cairan biru setinggi H2. Berarti dari sini kita bisa simpulkan tekanan di titik A adalah apa nih? Tekanan dari cairan 1, yaitu apa? Rho cairan 1 dikali G dikali kedalaman cairan 1. Sama dengan, karena sama kita sama dengan gitu ya. Tekanan di titik B yaitu ditekan sama cairan 2. Berarti apa? Rho cairan 2 dikali G dikali H2. Nah, ini tinggal kita coret. G sama G mati ya. G sama G mati tuh. Sehingga kita punya rumusan ya. Berarti berlaku Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Gitu. Tapi sih sebenarnya yang kita hafal ya ininya hukumnya aja. Tekanan pada titik yang sama, ketinggian yang sama, dan pada zat cair yang sama, tekanannya sama besar. Nah, baik, ini untuk hukum pokok hidrostatis. Yang ketiga, ya kan, kalau kita bicara tentang fluida, yaitu fluida kan menghasilkan tekanan ya. Ada yang ketiga yaitu hukum Pascal di fluida. Nah, ada namanya hukum Pascal. Hukum Pascal. Ya, ada hukum Pascal. Nah, pada hukum Pascal ini ya, katanya tekanan pada zat cair di ruang tertutup, kata Pascal, itu akan diteruskan sama besar katanya. Tekanan pada zat cair di ruang tertutup ya, tekanan pada zat cair di ruang tertutup ya, di ruang tertutup akan diteruskan sama besar, kata Pascal nih ya. Ini kita tulis dulu nih apa namanya konsepnya si Pascal. Akan diteruskan sama besar ke segala arah gitu ya, ke segala arah. Sama besar ke segala arah, ke segala arah. Oke, nah dari Pascal ini misalnya begini, saya punya pipa ya, ada pipa Pascal. Misalnya di sini ada pipa 1 dan pipa 2 ya. Di sini ada pipa 1 dan pipa 2, misalnya kita gambarin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Misalnya di sini ada pipa 1, ditutup, ini tutupannya ya. Ini tutupannya. Ini tutupannya gitu. Karena di ruang tertutup berarti kita harus tutup ya. Kita harus tutup nih. Ceritanya ini tutupannya atau penghisapnya gitu ya. Tutup atau penghisapnya. Ini tutup yang kedua atau penghisap yang kedua gitu ya. Ini ininya di dalamnya isinya zat cair. Di dalamnya isinya zat cair. Karena Pascal bilang apa? Tekanan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan sama besar. Jadi ini isinya zat cair ya. Saya warnain lah zat cairnya warna biru misalnya. Nah, isinya zat cair ya. Isinya zat cair. Nah, kata Pascal katanya, kalau kita memberikan tekanan di sebelah kiri ya. Kalau kita memberikan tekanan di sebelah kiri, ya kan? Tekanan yang kita berikan akan diteruskan sama besar gitu. Misalnya kamu nekan di piston 1 ya, piston atau penghisap 1. Kamu tekan dengan gaya F1. Kamu tekan dia dengan gaya F1, misalnya ini kamu tekan dengan gaya F1 ya. Gayanya F1. Luasnya misalnya luas luas penampangnya, kita sebut aja ini penampangnya luasnya A1 ya. Ini A1. Maka tekanan yang kamu berikan, kan kamu memberi gaya berarti memberi tekanan, maka tekanan yang kamu berikan pada ruangan 1 akan diteruskan ke ruangan 2. Akan diteruskan ke ruangan 2. Maka tekanan yang kamu berikan di ruangan 1 atau di pipa 1 akan diteruskan katanya. Tekanan yang kita berikan akan diteruskan kemana? Ke pipa 2. Sehingga di pipa 2 akan menghasilkan gaya angkat namanya F2. Luasnya kita sebut aja A2. Ya, luasnya kita sebut aja A2. Luas penampangnya A2 ya. Luas penampangnya di sini A2 lah gitu ya. Ini luas penampangnya A2. Maka kata Pascal berlaku tekanan di sebelah kiri yaitu di mana di P1 akan diteruskan sama dengan P2. Tekanan yang kamu berikan di sebelah kiri akan diteruskan ke sebelah kanan sama besar.
Kenapa? Karena ini hukum Pascal. Di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Gitu. Jadi Pascal sudah melakukan eksperimen, ternyata besar tekanannya sama. Nanti pipa 2 akan keangkat ke atas. Nah, berarti bisa kita tuliskan karena tekanan didefinisikan F per A, maka tekanan di pipa 1 bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2 per A2. Nah, ini dia. Nah, udah, itu aja sih kalau kita bicara konsep tekanan untuk yang hukum Pascal gitu. Jadi kalau kita ketemu pipa U ya, nah ini kita tinggal ambil titik yang kedalamannya sama, punya tekanan yang sama besar, biasanya diambil di perbatasannya gitu. Kalau ketemu hukum Pascal, nah ini hukum Pascal penerapannya di dongkrak hidrolik ya. Misalnya kamu bisa mobil kan kalau bannya bocor harus diganti bannya. Nah, pastinya kalau ngeganti ban itu kan mobilnya harus diangkat dulu gitu ya. Nah, cara mengangkatnya itu nggak bisa pakai tangan, tapi pakai hukum Pascal. Caranya adalah menggunakan dongkrak. Nah, dongkrak itu ketika kamu beri gaya di pipa kiri dengan gaya yang kecil, maka nanti gaya yang kamu beri, tekanan yang kamu berikan di sebelah kiri akan diteruskan sama besar. Gitu. Kamu memberikan gaya kecil di sebelah kiri, nanti gaya output di sebelah kanannya akan lebih besar daripada gaya inputnya. Misalnya contohnya gini, di sini A1-nya misalnya 1 gitu ya. Contoh, A1-nya 1 cm persegi. F1-nya misalnya kamu beri gaya 10 Newton misalnya gitu. Atau misalnya kamu pengen beri gaya berapa nih? Yang sedangkan kamu pengen ngangkat di pipa 2, itu pipa 2 itu berat mobil yang mau kamu angkat. Misalnya nilai F2-nya mobil misalnya taruhlah masanya 2 ton ya, 2 ton 2000 kg kali gravitasi 10 ya. 20.000 Newton gitu misalnya. Penampang 2-nya misalnya luasnya taruhlah 500 gitu cm persegi misalnya. Maka dari sini kamu akan mendapatkan gaya dengan gaya kecil ya kan. Berapa nih gaya yang mesti kamu berikan supaya terangkat mobilnya? Berarti tinggal masukin aja F1 ya per 1 sama dengan F2-nya berapa? 20.000 misalnya ya per 500. Nah, kamu coret tuh nolnya 2. Cret, cret gitu kan. Berarti dari sini tinggal 20 bagi 5, 4. Oh, berarti F1-nya berapa? F1-nya berarti, nah, tinggal dicoret aja ya. Oh, berarti F1-nya sama dengan 20 bagi 5, 4, masih ada sisa 0,1. Berarti 40 Newton. Oh, berarti kalau mobil masanya 2 ton, 2000 kg, ya beratnya kan 20.000 ya, M kali G, 20.000 Newton. Maka cukup dengan gaya 40 Newton, kita bisa ngangkat mobil tersebut. Gitu. Nah, itu penerapan dari hukum Pascal. Gitu. Biasanya sih kalau dongkrak hidrolik ya perlu gaya yang besar juga karena semakin kecil A2-nya semakin gede gaya yang dibutuhkannya. Nah, kalau pada alat-alat yang di yang ada di showroom mobil ya bisa ngangkat mobil. Nah, itu biasanya luas penampang di pipa 2-nya lebih gede lagi. Nah, ini menggunakan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik itu menggunakan hukum Pascal. Dengan gaya yang kecil akan dihasilkan output di F2 lebih besar. Oke, adik-adik IPA 2, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya tidak usah malu. Kalau tidak ada, boleh difoto dulu ya, di screenshot atau di foto. Oh ya, saya mengingatkan ya nanti seperti biasa kalau di akhir pertemuan absen setengah 12 ya. Nanti jangan keluar dulu ya. Ini yang paling penting kan nanti kita absen di sesi yang ke jam berapa ya? Jam 11.30 ya. Jadi nanti saya absen dulu, setelah saya absen baru kita sign out ya. Kalau misalnya ini ya, takutnya nanti kalian tidak terabsen gitu. Baik, untuk materi fluida statis ya, ini saya terangin masih konsep tekanan. Ada pertanyaan nggak? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini pesertanya yang hadir sudah 33 orang ya. 33 orang. Lumayan banyak, bagus kok. Berarti IPA 5 rajin-rajin. Tidak usah malu ya. Nanti kalau misalnya teknisnya kamu ada yang mau ditanyakan bisa via chat ya. Kalau malu bertanya bisa via chat. Tapi kalau sebaiknya sih kalau saran saya hidupkan aja mic-nya gitu ya. Kalau ada yang mau kamu tanyakan gitu. Belajar untuk berani gitu. Oke ya. Silakan di foto dulu atau dicatat dulu. Silakan.
Baik ya. Sudah difoto, di screenshot? Oke, saya langsung bahas ke Udah. soalnya ya. Baik. Eh, bentar. Bentar ya. Baik ya. Sebentar. Oke, nah ini nomor 1 ya. Nomor 1, kita lihat di soal, sebuah kolam renang, dalamnya 5,2 meter, berisi penuh air. Oke, massa jenis airnya 1 gram per sentimeter kubik, ya, dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak? Gitu. Kita gambarin, cerita ini ada bak. Ya. Ini ada baknya. Nah, ini bak mandi ceritanya. Ini bak mandi kolam renang ya, bukan bak mandi ya. Ada bak kolam renang gitu ya. Kedalamannya 5,2. Nah, ini kedalamannya tuh 5,2 meter ya. Kedalamannya tuh 5,2 meter. Tetapi apa yang kita pengenin tuh bukan ininya, bukan tekanan di dasar kolam renangnya ya. Kalau di dasar kolam renangnya berarti 5,2 meter. Tapi yang ditanya ini adalah tekanan pada titik yang berjarak 40 cm di atas dasar bak. Berarti titiknya ada di sini nih. Kamu mau cari tekanan di titik sini. Nah, ini berjarak berapa? Ini berjarak katanya 40 cm. Nah, berarti kedalamannya yang mana? Kedalaman diukur dari atas permukaan. Berarti ini kedalamannya ya. Nah, ini H-nya nih. Jadi kalau misalnya kita mau cari tekanan di titik sini, berarti cari dulu H-nya. H-nya itu apa? 5,2 dikurang 40 cm itu 0,4 meter. 5,2 dikurang 0,4. 12 kurang 4, 8 ya. 4,8 meter. Oke. Nah, massa jenis airnya berapa? Massa jenis airnya katanya 1 gram per sentimeter kubik. Kalau ngitung tuh liatin dulu. Udah sama belum nih? Oh, belum nih. Belum sama. Kita ubah ya. Gram per sentimeter kubik tadi berapa? 1000 kilogram per meter kubik ya. 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini mudah kok. Berarti tinggal kita kali 1000 aja ya. Jadi 1000 kilogram per meter kubik. Sehingga tekanan hidrostatis yang dirasakan di titik itu adalah Rho GH ya. Rho-nya 1000, gravitasi bumi 10, kedalamannya 4,8. Sehingga dari sini kita punya berapa? 4,8 kali 10, 48 ribu. 48 ribu apa? Pascal gitu ya. Satuan tekanan bisa Pascal, bisa Newton per meter persegi. Nah, diminta kilo ya, bagi 1000. Nah, kalau dari Pascal ke kilo, bagi 1000 aja. Jadi 48 kilo Pascal. Gitu. Karena kilo itu artinya 1000. Berarti artinya kalau 48.000 berarti 48 kilo Pascal. Jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Oke, silakan adik-adik untuk nomor 1. Boleh difoto dulu. Kayaknya sih paham ini Maya, nggak terlalu sulit. Baik ya, sudah difoto ya adik-adik. Kita lanjut lagi. Nomor 2. Dalam suatu wadah terdapat 2 cairan yang berurutan dari paling dasar yaitu air dan minyak dengan ketinggian masing-masing 40 cm dan 50 cm. Jika massa jenis air dan minyak adalah 1 gram per sentimeter kubik dan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per sentimeter kubik, berapakah besar tekanan hidrostatis di dasar wadah? Nah, oke, kita coba gambarin dulu ya. Kita coba gambarin dulu ceritanya di sini nih ada apa? Ada wadah ya, isinya air dan minyak ya, masing-masing 40 dan 50 cm. Ini berturut-turut dari paling dasar ya. Dari paling dasar kita gambarin dulu, ada air ya. Itu ketinggiannya berapa tuh? Air itu 40 cm, minyak 50 cm ya. Berarti ada air. Misalnya air saya warnain warna biru ya. Ini ada air. Ini air nih.
Ini air. Air ini ketinggiannya katanya 40 cm ya. Si air ini 40 cm. Kemudian ada minyak ya. Ada minyak ketinggiannya katanya berapa? Minyak ketinggiannya 50 cm ya. Minyak ketinggiannya 50 cm. Oke, di sini minyak 50 cm. Nah, yang ditanya adalah ya, ini air ya. Ini air. Kita tulis ini minyak. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis di dasar. Di dasar di sini ya titiknya. Kamu mau cari tekanan di dasar, berarti di dasar ini ditekan sama minyak dan ditekan sama air. Berarti tekanannya ada dua ya. Di dasar wadah ditekan sama minyak, ya kan? Dan ditekan sama air. Berarti kalau minyak rumusnya apa? Rho minyak kali G kali H minyak. Tekanan yang ditimpa atau ditekan sama air ya. Kalau air memberikan tekanan rho air kali G kali H air. Nah, oke. Tekanan yang dilakukan minyak, rho minyak. Rho minyaknya berapa? 0,8. Nah, masih gram per sentimeter kubik ya. Kita tulis dulu ke kilogram. Kenapa? Karena belum sama. Ini sentimeter kubik, ya kan? Ini meter tuh, nggak sama kan? Nah, berarti karena nggak sama kita bikin sama aja. Yaitu berapa? 0,8 gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik kali 1000 aja. 0,8 dikali 1000 kilogram per meter kubik. Nah, berapa nih? Jadi 800 kilogram per meter kubik. Ya. Airnya 1 ya. Airnya 1 gram per sentimeter kubik. Masa jenis air itu 1. Ubah ke kilogram per meter kubik supaya sama gitu ya. Itu berapa tuh kali 1000 aja. 1000 kilogram per meter kubik. Dah. Kalau sudah tinggal kita kali ya. Rho minyaknya adalah 800. Gravitasi 10. Tinggi minyaknya ubah ke meter ya. Ini 50 cm. 0,5 meter. Ditambah rho airnya 1000 dikali gravitasi bumi 10, tinggi airnya 0,4 ya. Tinggi airnya 0,4. Nah, dari sini tekanan total di dasar wadahnya setengah ya. Kali 10 5 kali 800 4000. Ya, 4000 ditambah 4000. 4000 ditambah 4000 8000 Newton per atau meter persegi ya. 8000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya yang B itu gampang ya. Silakan. Boleh difoto dulu. Baik, sudah dicatat ya. Saya lanjutkan. Nomor berikutnya nomor 3. Nah, ini dia. Ini pakai hukum hidrostatis. Caranya gampang aja. Kita bikin ya tekanan pada ketinggian yang sama, pada zat cair yang sama, tekanannya sama besar. Berarti kita coba bikin, nah, di perbatasan. Bikin aja di perbatasan. Nah, ini perbatasannya nih. Nah, kita lihat, kita uji nih. Misalnya nih, ya. Misalnya ini titik A. Ya. Ini titik A ya. Kita namain ini misalnya titik A. Ini titik B, kamu lihat aja bawahnya. Bawah titik A, zat cairnya air. Bawah titik B, zat cairnya juga air. Karena zat cairnya sama, berarti tekanannya sama. Karena tingginya udah sama ya. Berarti kita tulis tekanan di titik A, ya, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, di titik A ditekan sama minyak ya. Berarti apa? Rho minyak kali G kali H minyak. Di titik B ditekan sama siapa? Ini air ya kan? Ini air. Nah, karena di titik B ditekan sama air setinggi H2, berarti apa? Rho minyak kali G kali H. Sorry, kok minyak? Air ya, sorry. Titik B ditekan sama air, rho air kali G kali tinggi air. Nah, ini kalau di sini tinggi minyaknya setinggi berapa? Kalau kita lihat di sini, titik A ditekan sama minyak setinggi H1.
Kalau di titik B ditekan sama air setinggi H2, berarti dikali H2. Langsung aja ya gravitasinya kamu matikan gitu ya. Mati ya gravitasinya. Rok minyaknya yang ditanya, H1-nya kita lihat di sini. Jika tinggi kolom minyak 8 cm, oh ini 8 cm nih. H1-nya dan tinggi kolom air 5 cm. Nah, ini 5 cm. Masukin berarti dikali 8 sama dengan rho airnya berapa? Ini nggak usah khawatir ya. Ini cm nggak usah khawatir. Rho airnya 1000, ya kan? 1000 kg per meter kubik dikali H airnya 5 cm. Nah, ini nggak usah khawatir kenapa? Karena ini cm sama cm habis tuh. Ya kan? Cm sama cm habis. Berarti tekanan rho minyaknya berarti bisa kita tulisin 1000 dikali 5, 5000 ya. 5000 dibagi 8. Nah, 5000 dibagi 8 berapa nih? 5000 dibagi 8 berapa tuh? 5000 dibagi 8. Ayo. Kalkulator deh. 5000 dibagi 8 ya. 5000 dibagi 8. 625 ya. Oke, 625. Jadi 625 kg per meter kubik. Gitu. Karena 6 kali 8, 4.800 ya. 4.800. Kalau 5 masih kurang ya. Berarti di atas 6. Kalau 7 udah kelebihan ya. 8 kali 7, 56. Iya benar sih. Jadi artinya sebenarnya nggak usah pakai kalkulator juga. Gitu. Kenapa? Karena kalau 8 kali 6 kan 48 ya. 4.800. 8 kali 600, 4.800. Kalau 8 kali 5, 4.000 masih kurang. 8 kali 600 ya 4.400. 8 kali 700, 5.600 sudah kelebihan, berarti pasti jawabannya yang D gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai kalkulator juga nih ternyata. Jawabannya yang D. Oke, silakan boleh di foto dulu sambil dipahami ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Bagaimana? Gampang ya masih ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4. Sebuah pipa U mula-mula berisi raksa dengan massa jenis 13.600. Nah, ini biasa soal cerita ini perlu digambarkan. Pada kaki sebelah kiri diisi air setinggi 34 cm, ya kan? Habis itu berapakah kenaikan tinggi raksa pada pipa sebelah kanan dibandingkan dengan ketinggiannya mula-mula katanya. Oke, berapakah kenaikan tinggi raksa pada pipa sebelah kanan dibandingkan dengan ketinggiannya mula-mula. Nah, ini masih sama soalnya masih pipa U ya. Berarti nanti kamu yang coba aja nih gitu ya. Karena masih sama soalnya, kita lewatin aja ya. Nanti kamu wajib coba nih. Kalau saya yang nyoba lagi nggak seru. Nanti gampang kok, tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau masih sama jangan terlalu mudah. Nah, ini sedikit berbeda ya. Untuk nomor 5 nih. Soal SPMB ya. Meskipun tahun 2003, tapi ini kita harus pahami juga nih. Konsepnya biasanya kalau soal-soal PTN itu biasanya dia dikaitkan dari satu konsep ke konsep lain. Contoh, ini konsep fluida, tapi dikaitkan sama pegas. Adik-adik bisa lihat di sini ada pegasnya, gitu ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada pegasnya. Ada konstanta pegasnya. Kemarin kita baru belajar pegas ya. Konstanta pegasnya 75 Newton per meter. Nah, oke. Nah, di sini katanya ada pengisi P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi. Luas penampang P ya. Ini si P ini ada penampangnya. Luas penampangnya katanya 0,75, kita tulis dulu ya, cm persegi. Katanya penampangnya ini tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X ya kan? Sehingga dapat menekan pegas. Nanti pegasnya nih akan ditekan sejauh X. Kenapa ditekan? Secara konsep adalah kalau air kan punya tekanan, ya kan? Air punya tekanan. Karena air punya tekanan, air memberikan tekanan ke pegas tadi dengan gaya F, ya kan? Apa yang terjadi? Nanti pegasnya akan bergerak, akan tertekan sejauh X ke arah kanan gitu ya. Pegasnya akan tertekan nih karena air memberikan tekanan. Tekanannya air kan rho H ya. Nah, jika konstanta pegasnya 75 dan massa jenis zat cairnya 500, maka berapa X-nya? Yang ditanya berapa X-nya. Oke, ini berarti kita kaitkan dulu hukum Hooke ya.
Nah, kita kaitkan dengan hukum Hooke gitu. Jadi ini mengkaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain di fisika, dan itu kita harus apa ya memahami konsep awalnya dulu. Pegas ditekan sama air ya, berarti menghasilkan gaya pegas, yaitu apa? K dikali delta X, hukum Hooke ya. K dikali delta X. Nah, sedangkan gaya itu bisa dihasilkan dari tekanan, karena kan tekanan didefinisikan gaya tiap satuan luas. Berarti dari sini gaya yang dilakukan bisa kita ganti jadi apa? P kali A, ya kan? Tinggal kali silang aja, sama dengan K dikali delta X-nya adalah X. Nah, kalau adik-adik perhatikan, tekanannya yang dilakukan sama air setinggi berapa? 1 meter ya? Berarti tekanan yang diberikan oleh air adalah Rho GH dikali A sama dengan K kali X. Karena yang ditanya nilai X-nya, berarti kita hitung dulu ya. Rho-nya berapa sih? 500 ya. G-nya 10, gitu kan. H-nya kedalamannya 1 meter. Luas penampangnya ubah ke meter persegi ya. Ubah ke meter persegi, 0,75 cm persegi itu 75 cm desimeter persegi ya, meter persegi. Naiknya naik 1 min 2. Karena persegi, naik 1 lagi min 2. Berarti min 4. Tapi karena ini di dua angka di belakang koma, berarti min 2 sama min 4 jadi min 6. Min 6 apa? Meter persegi. Berarti 75 dikali 10 pangkat min 6, ya kan? Sama dengan K-nya berapa? K-nya 75 dikali X. Nah, ini boleh dicoret nih. Ya. 75 sama 75 habis. Itu ketahuan tuh. Pasti kita akan menghasilkan angka yang depannya 5. Angka yang depannya 5 itu cuma B doang. Tuh, angka yang depannya 5 cuma B doang. Jadi pasti jawabannya B. Tapi kita lanjutin ya. Berarti ini jadinya nih 1, 2, 3 sama min 6 jadi min 3 ya. Jadi kita punya 5 kali 10 pangkat min 3. Ingat, satuannya dalam apa? Meter. Ya. Jadi kita punya X-nya 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ke senti, ya, diminta dalam senti. Gitu. Kali 100. Jadinya berapa? 0,5 cm. Tuh. Jadi ini kita mengkaitkan satu konsep tekanan dengan tekanan yang lain. Oke, silakan. Boleh di apa? Boleh di screenshot dulu. Sudah ya? Kita lanjut ya. Berikutnya nomor 6. Nah, ini tadi Pascal ya. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Pada penghisap 2 diberi beban 40 kilo, agar penghisap tetap seimbang, maka F1 harus diberikan gaya berapa gitu ya. Jadi supaya seimbang. Perhatikan di sini ya. Karena di sini dikasih batu ya atau beban, berarti dia memberikan gaya. Nah, gayanya kita sebut apa? F2 ya. Gayanya kita sebut F2. Nah, berlaku nih, tekanan di pipa 1 sama dengan tekanan di pipa 2 kata Pascal. Kalau kamu memberi tekanan di sebelah kiri, tekanannya akan diberikan ke sebelah kanan. Nah, pengen dibikin seimbang, berarti tekanannya dibikin sama. Di pipa kiri apa? F1 per A1. Di pipa kanan F2 per A2. Nah, perhatikan masih ada radius jari-jari. Nah, penampangnya pasti berbentuk lingkaran kalau ada radius. Berarti apa tuh? Pi R pangkat 2 ya. Berarti F1 per Pi R1 pangkat 2, jangan dihitung Pi-nya, pasti coret gitu ya, pasti kecoret. F2-nya M kali G ya. F2-nya M kali G 40 dikali 10. Ya, F2-nya tinggal apa? F2-nya tinggal M kali G, yaitu berapa? 400 ya. Gitu, 40 kali 10. Jadi 400 F2-nya, saya coret dulu ya. 400 dibagi A2-nya adalah Pi kali R2 pangkat 2. Nah, ini tinggal kamu coret aja. Pi sama Pi habis, ya kan? Tuh. Tinggal masukin tuh F1 ya, dibagi R1-nya berapa? 1 ya. 1 dipangkatin 2 ya 1 sama dengan 400 per R2-nya 20 ya. 20 pangkat 2 ya. 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 berapa? 400. 400 dibagi 400 habis, tinggal 1. Berarti nilai F1-nya 1 Newton. Tuh bayangkan, kamu bisa ngangkat dengan gaya 1 Newton, kita bisa mengangkat beban 40 kg atau setara dengan 400 Newton gitu ya. Jadi ini sangat efektif hukum Pascal ya sebagai alat mekanika ya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia seperti itu. Baik, silakan boleh difoto dulu atau di screenshot.
Sudah ya? Baik ya. Berikutnya, nah kalau kita bicara fluida, pastinya kita akan berbicara tentang hukum Archimedes ya. Saya masih lanjutin ya konsepnya. Masih di fluida statis ya. Fluida statis ini nanti ada hukum Archimedes ya. Coba bayangkan ya, kamu kalau ada di dalam air ya, tubuh kamu tuh bisa melayang di dalam air gitu ya. Jadi kita itu jadi lebih ringan kalau ada di dalam air. Kalau di udara kita nggak bisa melayang gitu. Tapi kalau misalnya di dalam air kita bisa melayang ya. Kenapa kita bisa melayang di dalam air? Karena kita mendapatkan gaya ke arah atas, kata Archimedes. Maka benda-benda yang di dalam air itu akan menjadi lebih ringan. Makanya kalau kamu pengen bobot tubuh kamu ya berkurang, nggak usah diet gitu. Kamu ukur berat badan kamu di dalam air, pasti beratnya jadi berkurang. Misalnya nih, kamu tadinya berat badannya 70 kilo gitu ya. Terus kamu ukurnya kamu di dalam kolam renang deh, coba kamu ukur. Tiba-tiba nanti massa badan kamu bisa jadi 50 kg tanpa diet gitu. Kenapa? Karena ada gaya ke atas. Nah, ini dia, ini yang kita kenal dengan hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Nah, jadi Archimedes ini ya kan apa namanya? Inspirasinya gitu ya. Inspirasinya itu dia dari ini ya, dari tuntutan seorang raja ya. Ketika raja itu pengen menguji apakah mahkota yang diberikan oleh kerajaan sebelah gitu ya, kerajaan dari partnernya mungkin ya, itu mahkotanya asli terbuat dari emas atau enggak gitu. Karena saat zamannya itu Archimedes adalah seorang ilmuwan ya yang terkenal gitu ya. Nah, masalahnya taruhannya nyawa gitu. Kalau salah ya mati dia gitu. Tapi ternyata Archimedes itu sudah tahu gitu kalau misalnya massa jenis itu adalah ini sifat karakteristik dari suatu zat gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada emas massa jenisnya taruhlah berapa ya? Misalnya emas itu massa jenisnya 8.000 kg per meter kubik ya. Maka kalau dia ukur mahkota emas ini massa jenisnya 8.000, berarti massa jenisnya itu emas itu terbuat dari mahkotanya terbuat dari emas asli gitu. Nah, tadi ternyata yang membuat bingung Archimedes itu adalah begini, mahkota emas itu kan volumenya nggak bisa diukur, massa jenis massa dibagi volume. Nah, mahkota emasnya si raja itu nggak bisa diukur. Kenapa? Karena bentuknya nggak beraturan. Coba mahkota bentuknya balok misalnya kan gampang, panjang kali lebar kali tinggi, atau silinder misalnya, luas alas kali tinggi, atau kerucut misalnya. Mahkotanya terbuat dari kerucut berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, yang membingungkan Archimedes adalah mahkotanya itu tidak beraturan. Makanya bingung mencari volumenya gitu. Maka pada saat itu Archimedes kepikiran gitu kan, ketika dia berendam di air, tiba-tiba volume air yang penuh tadi tumpah semua gitu ya, dan kemudian baru kepikiran, oh berarti volume badan dia yang terendam itu adalah volume air yang jatuh ke lantai gitu. Dia berpikir seperti itu. Nah, dari situlah berarti terinspirasi Archimedes, berarti dia bisa tahu ya volume mahkota itu dengan cara tadi mencelupkan seluruh volume tadi ke dalam air yang penuh. Volume yang terbuang itu sama dengan volume mahkotanya, seperti itu. Jadi dapatlah massa jenis emasnya, dan kesimpulannya massa jenisnya palsu ya. Mahkotanya terbuat dari ini ya, bukan dari emas murni gitu. Seperti itu. Nah, itu inti dari Archimedes gitu ya. Kalau ceritanya itu seperti itu. Nah, jadi dari cerita itu Archimedes itu menyimpulkan gitu ya. Dia menyimpulkan bahwa ternyata setiap zat ya kan secara ininya teorinya gitu ya. Jadi jika benda berada di dalam zat cair ya, atau di dalam fluida, berada di dalam fluida atau zat cair, nah itu maka benda ya kan akan bekerja, maka pada benda akan bekerja gaya ke atas ya. Maka pada benda, makanya airnya tumpah berarti ada gaya ke atas gitu. Airnya tumpah berarti ada gaya ke atas. Maka pada benda ya akan bekerja gaya ke atas sebesar berat air yang tumpah gitu katanya. Maka pada benda akan bekerja gaya ke atas ya. Gaya ke atas sebesar zat cair yang tumpah. Zat cair yang tumpah. Nah, ini kesimpulannya Archimedes. Makanya air yang tumpah itu jadi inspirasi buat Archimedes. Maka berarti kalau gitu bisa dirumuskan, berarti gaya ke atas ini kita bisa rumusin. Ya, gaya ke atas yang dilakukan sama zat cair bisa dirumusin nih. Misalnya begini, saya punya wadah, ya kan? Nih ada wadah gitu.
ada wadah, gitu ya. Saya isi penuh air, ya, saya isi penuh air. Lalu, misalnya ada wadah, saya isi penuh air, kok warna biru wadahnya. Nah, ini dia wadah, saya isi penuh air. Ya, saya isi penuh air ya. Nah, ini diisi penuh air. Nah, seperti ini ya. Nah, ini airnya ceritanya. Cairannya ya, cairan. Nah, nanti kemudian Archimedes menaruh si balok ini di atas cairan yang penuh ini, ditaruh balok di sini. Set, gitu ya. Nah, ternyata nanti airnya pasti tumpah dong, karena penuh pasti tumpah. Nanti airnya tumpah. Nah, air yang tumpah ini nanti ditampung sama Archimedes, ya. Ditampung sama Archimedes. Nah, di sini nih ditampung. Nah, air yang tumpah itu ditampung sama Archimedes, diukur beratnya. Gampang mengukur berat M kali G aja. Nah, ditampung sama Archimedes. Di sini dia. Nah, ini dia. Ini kata Archimedes apa katanya? Kenapa bisa tumpah ke bawah? Karena ada gaya ke atas, kata Archimedes. Ada gaya kemana? Ke atas. Ada gaya ke arah atas, kata Archimedes nih. Tuh, jadi si air itu nekan dengan gaya ke atas, FA ya. Nah, di sini airnya tumpah gitu, karena ada gaya tekan ke atas sehingga air jadi tumpah. Nah, Archimedes bilang, besarnya gaya ke atas itu, katanya, sebesar zat cair yang tumpah, ya, yang tumpah, gitu. Makanya berarti bisa dirumusin sama Archimedes, gaya ke atas sama dengan berat apa? Berat cairan yang tumpah. Berat cairan yang tumpah. Berarti gaya ke atasnya bisa dirumuskan adalah massa cairan yang tumpah dikali gravitasi bumi. Nah, masa rumusnya apa? Kan kita tahu rho rumusnya M per V ya. Rho rumusnya M per V. Jangan di sini, ntar kamu bingung. Rho M per V. Pokoknya ini mah basic banget ya, massa jenis, massa per volume. Berarti kalau kamu mau cari massa cairan yang tumpah, ya rho kali V, ya kan? V-nya V siapa? V cairan yang tumpah pastinya kan? FA sama dengan berarti rho cairan dikali volume yang tumpah itu sama dengan volume balok yang tercelup. Ya. Volume yang tumpah sama dengan volume balok yang tercelup, ya. Jadi kalau misalnya di sini volume yang tercelup 1 cm kubik, maka yang tumpah juga 1 cm kubik. Itu kesimpulan Archimedes. Gitu dari dari menghitung massa jenis mahkota ya. Kalau yang tercelup 2 cm kubik, maka yang tumpah juga 2 cm kubik. Jadi ini yang tumpah ini sama aja apa? Sama aja volume ya. Ini sama aja volume benda yang tercelup ya. Volume benda yang tercelup. Maka massa cairan yang tumpah, rho cairan dikali volume benda yang tercelup. VTC dikali G. Nah, dari sini bisa dirumuskan berarti gaya ke atas. Nah, gaya ke atas berarti bisa dirumusin di sini aja ya. Nah, rho cairan dikali G dikali volume yang tercelup. Nah, ini dia. Kesimpulan dari hukum Archimedes, rho GV. Rho cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup. Di sini ada FA ya. FA ini apa? Gaya ke atas ya. Gaya ke atas, oke. Oke, boleh yang mau keluar duluan lebih. Tapi nanti 11.30 kamu masuk aja. Nanti akan di absen ya, Sukardi ya. Prof. Sukardi. Ini siswa atau siapa ya? Baik ya. Kelas, Pak. Oh, mohon maaf Pak. Aduh, mohon maaf saya nggak tahu Pak. Aduh. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Sukardi. Oke, FA itu gaya ke atas ya. Gaya ke atas. Oke, nah ini dia FA gaya ke atas. Rho C itu massa jenis cairan ya. Massa jenis cairan. Massa jenis dari cairan ya. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik ya. Massa jenis cairan. Satuannya dalam kilogram per meter kubik. Oke, kemudian VTC ini apa di sini aja ya? VTC ini adalah volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Satuannya dalam meter kubik gitu. Oke, baik ya. Jadi di situ kita bicara tentang hukum Archimedes. Nah, tapi mencari gaya ke atas sebenarnya ada cara lain gitu. Biasanya dari eksperimen atau percobaan, biasanya gaya ke atas itu bisa ditentukan dari selisih antara berat di udara dikurangi berat benda saat di cairan. Contohnya gini, tadi yang saya bilang,
kamu misalnya bisa tahu nih, kalau kamu pengen ringan bobot badan kamu ukur berat badan kamu di cairan. Misalnya, kamu ukur di udara berat kamu 600 Newton misalnya. Terus di cairan 500 Newton beratnya. Berarti gaya ke atasnya 100 Newton gitu. Jadi ada cairan memberikan gaya ke atas sebesar 100 Newton. Makanya berat badan kamu jadi berkurang. Jadi sebenarnya mencari gaya ke atas bisa juga ditentukan dari eksperimen atau percobaan. Misalnya begini. Misalnya nih saya punya neraca pegas ya. Biasanya ukur berat itu kan pakai neraca ya. Ada neraca pegas nih. Ceritanya di sini ada neraca pegas atau dinamometer namanya ya. Ada ukuran skalanya. Nah, nanti di sini digantungi beban. Nah, di sini digantungi beban. Nah, bacaannya nanti, bacaan bendanya ini disebut W. Ya, misalnya W-nya 600 Newton gitu kan. Kemudian nanti pengen tahu gaya ke atasnya berapa, nanti si benda ini nanti diukur di mana? Diukur di cairan. Diukur di cairan. Nah, diukur di cairan nanti. Diukur di cairan di sini ya. Nanti bacaan yang terbacanya, terukurnya ya. Misalnya saya gambarin nih cairannya di sini. Nah, ini dia. Diukur di cairan, misalnya ternyata diukur di cairan ini, ya. Beratnya jadi 100 Newton misalnya. Beratnya jadi 100 Newton. Nah, diukur di cairan. Nah, ini dia ya. Nah, berat yang terbaca misalnya disebut WBC. Gitu. Misalnya taruhlah ini terbaca 100 Newton, 100 misalnya. 100 Newton aja deh ya. Misalnya ini 100 Newton, ya kan? Ini terbacanya misalnya 80 Newton. Nah, ini dia. Berarti ini kesimpulannya gaya ke atasnya, ya kan? Si air ini memberikan gaya ke atas sebesar berapa? Nah, si air memberikan gaya ke atas sehingga menjadi lebih ringan, berapa Newton? 20 Newton gitu. Caranya berarti mencari gaya ke atas ya, bisa juga dilakukan berdasarkan by eksperimen. Yaitu apa? Yaitu berat benda di udara dikurang berat benda di cairan. Gitu. Bisa juga nih by eksperimen lebih mudah kok menghitung gaya ke atas. Jadi contohnya kamu ukur di udara 100, di cairan 80, berarti 100 dikurang 80. Berarti gaya ke atasnya berapa? Gaya ke atasnya 20 Newton. Gitu. Jadi di sini ada WBC ya. W berat, BC benda, C cairan gitu. Artinya berarti berat benda di cairan. Berat benda di cairan. Kalau W aja, ini kita sebut aja berat benda yang udah lazim di udara ya. Berat benda di udara. Oke, ini dia. Ini kalau kita bicara konsep dari Archimedes ya. Nah, berikutnya nih, biasanya kalau kamu naruh benda di cairan kan bendanya bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam ya. Nah, kalau misalnya keadaan bendanya dalam kondisi terapung. Nah, kondisinya terapung. Misalnya begini gambarnya nih. Ceritanya di sini ada apa? Ada wadah, gitu ya. Ada wadah. Nah, ini dia. Nah, ini wadahnya. Diisi cairan ya. Diisi cairan. Nah, diisi cairan. Nah, ini cairannya ya. Ini cairannya. Terus kamu taruh benda ini. Ternyata bendanya kondisinya dalam keadaan kondisi seperti ini bendanya. Nah, ini kalau kondisi begini menunjukkan apa? Menunjukkan kondisinya dalam keadaan terapung gitu. Terapung itu terjadi karena massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis cairan ya. Massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis cairan. Contohnya benda-benda yang ringan, gabus, kemudian potongan apalagi ya, kardus, itu biasanya dia akan terapung gitu kan. Nah, kapal laut juga kenapa bisa terapung? Karena massa jenis kapal laut itu lebih kecil daripada massa jenis air laut gitu. Perahu gitu ya. Caranya bagaimana kok dia bisa terapung gitu? Caranya sederhana kan, sebenarnya konsep terapung massa jenis benda harus lebih kecil. Karena massa jenis itu massa dibagi volume, ya kan? Maka otomatis kalau massa jenis benda itu kecil, volumenya digedein. Nah, volume perahu kapal laut itu dibikin rongga udaranya gede gitu. Rongga udaranya dibikin gede. Sehingga karena rongga udaranya dibikin gede, kan volumenya membesar ya. Gitu. Padahal isinya udara doang tuh. Makanya massanya kecil, volumenya gede, maka massa jenisnya menjadi kecil. Jadi pembuatan perahu itu kenapa selalu ada rongga udara tadi, supaya volumenya membesar, massa jenisnya mengecil sehingga perahunya terapung. Gitu. Nah, yang masalah adalah ketika perahu itu kelebihan bobot,
M-nya ikut gede, maka yang terjadi perahunya tenggelam gitu. Jadi proses perahu tenggelam itu biasanya kelebihan bobot gitu. Makanya sering kejadian di Indonesia ada kapal feri tenggelam gitu ya, karena itu kelebihan bobot gitu. Sudah diukur gitu ya, ada batasan amannya, tapi dia melebihi dari kapasitas gitu kayak gitu. Nah, ini kondisi terapung seperti itu ya, massa jenis bendanya kurang dari massa jenis cairan. Nah, jadi kalau kita bicara apa namanya kondisi terapung, sebenarnya sederhana aja. Kita tinggal gambarkan saja gaya yang bekerja pada benda itu ada dua. Pertama gaya ke atas, ya kan? Kedua ada gaya berat, gitu ya. Ada dua gaya yang bekerja pada benda. Pertama gaya ke atas, kemudian ada gaya berat. Nah, kondisi benda yang terapung itu kondisinya seimbang loh. Karena kalau nggak seimbang dia masih ini ya, masih tarik-tarikan, gitu, masih tarik-tarikan. Kondisinya seimbang. Andai kata balok ini kamu celupin ke bawah, maka dia akan ke atas lagi, gitu. Dia akan ke atas lagi. Dia akan menuju ke kondisi terapung, gitu kondisinya. Nah, karena kondisinya seimbang, berarti boleh kita tulisin yaitu apa? FA, ya kan? Sama dengan W. Nah, FA rumusnya apa sih? Nah, ini rumusnya nih. Rho C dikali G dikali VTC. Kalau W apa rumusnya? M kali G. M dikali G. Atau bisa kita coret G-nya ya. Bisa kita coret G-nya. Sret gitu ya. Berarti Rho C dikali volume yang tercelup ya. Sama dengan apa? M itu rumusnya Rho kali V. Ya kan? Massa benda, Rho benda kali volume benda. Massa benda adalah Rho benda dikali volume benda, mas semuanya ya. Volume benda itu semuanya. Karena ini massa benda, berarti ini volume benda semuanya. Berarti dari sini, nah kita dapat rumus baru. Kalau terapung berarti Rho B per Rho C. Kita rubah nih, ini pindah ke kiri, nah ini pindah ke kiri jadi di bawah. Berarti Rho B dengan VTC berbanding lurus ya. Rho B per Rho C, tinggal kali silang aja. Sama dengan apa? VTC per V. Coba kita kali silang, benar nggak? Rho B kali V, Rho B V, VTC kali Rho C jadi Rho C. Nah, pas. Nah, jadi kalau kamu ketemu persoalan terapung, ini aja dipakai. Selesai kok. Soal-soal terapung itu akan kita bisa pecahkan dengan mudah ya. Rho B per Rho C sama dengan VTC per V. Tuh, ingat-ingat tuh. Gampang banget. Nah, kalau dia melayang, kondisinya gimana nih? Kalau melayang, kondisinya begini ya. Melayang itu biasanya kita bisa lihat pada kasus telur ayam gitu ya, ditaruh di apa namanya? Di air garam gitu ya. Air garam itu nanti massa jenisnya nanti akan sama dengan massa jenis telur ayam. Maka nanti telur ayamnya akan berada di tengah-tengah cairan. Kondisinya begini. Kondisi melayang, kondisinya begini. Nah, ini dia. Nah, ini melayang ya. Nah, seperti ini. Saya di sini cairannya ya. Di cairannya, kemudian di sini kamu taruh baloknya ada di bawah ya. Nah, kondisinya baloknya ada di sini ya, di tengah-tengah. Nah, ini kondisi namanya melayang. Nah, kondisi melayang itu terjadi karena apa? Karena massa jenis bendanya dan massa jenis cairannya sama ya. Massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairannya. Ini benda bakal melayang nih. Gitu. Dan terakhir yaitu ada 3 kemungkinan. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain ya. Ada apa? Terapung, melayang sama tenggelam gitu. Yang kemungkinan ketiga yaitu tenggelam. Nah, ini yang lebih sering terjadi gitu ya. Jadi kenapa benda tenggelam? Bukan karena benda nggak bisa berenang ya, gitu. Kenapa benda bisa tenggelam? Sebenarnya manusia pun bisa aja nggak tenggelam gitu. Kalau berada di massa jenis manusia itu lebih kecil daripada massa jenis cairan gitu. Kalau gitu ya. Nah, itu manusia nggak bakal tenggelam, nggak perlu belajar berenang gitu. Masalahnya kan massa jenis badan manusia lebih besar daripada massa jenis cairan ya gitu. Tapi ada manusia yang tidak tenggelam loh sebenarnya. Kondisinya kalau ada orang-orang yang volume badannya gede gitu kan, volume badannya gede, maka kan gaya ke atasnya juga ikut gede. Maka nanti ada orang-orang yang badannya gede itu bisa melayang di air. Itu karena secara konsepnya berarti kalau dia bisa melayang di air karena volume badannya dia gede, maka gaya ke atasnya gede sehingga dia bisa melayang di air gitu. Nah, seperti itu. Nah, artinya berarti massa jenisnya akan mengecil gitu ya. Kalau volume badan manusia gede, massa jenisnya mengecil. Jadi manusia tidak tenggelam. Gitu. Tapi kenyataannya manusia tenggelam karena massa jenisnya lebih berat daripada air. Gitu. Nah, balik ke sini berarti kalau misalnya dia tenggelam, massa jenis benda pastinya itu lebih berat daripada cairan. Nah, jadi jangan coba-coba nih. Nyoba-nyoba mau melayang di air nggak bisa. Gitu.
Karena massa jenis manusia lebih berat. Yang terjadi kondisinya jadi begini. Nah, kondisinya jadi begini. Kondisinya menjadi apa namanya? Tenggelam gitu ya. Kondisinya jadi tenggelam. Gitu. Jadi ada benda yang lebih berat daripada cairan, maka bendanya bakal tenggelam gitu ya. Bakal tenggelam seperti ini misalnya. Sep, nah ini dia tenggelam. Nah, kalau tenggelam itu apa artinya? Artinya gaya beratnya ya lebih besar daripada gaya ke atas. Ya, gaya beratnya lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, berat benda lebih besar, jadi nggak seimbang. Jadi nggak boleh disama denganin kasus benda tenggelam. Terus gimana caranya? Karena dia nggak sama, karena berat benda lebih gede daripada gaya ke atas, maka kita bandingin aja. Ya kan? W banding FA. Coba kita turunin rumusnya kalau kasus tenggelam. W apa? M kali G ya. M kali G. F apa? Rho cairan kali G kali volume yang tercelup ya, VTC. Tapi tercelup semua nih, ya kan? VTC-nya jadi sama dengan V karena tercelup semua. Nah, boleh deh kamu coret tuh. G-nya coret dulu ya. Nah, di sini massa benda apa sih rumusnya? Massa benda, rho benda kali volume benda. Ya kan? Rho benda kali volume benda, ini rho cairan kali volume benda. Dari sini kamu coret lagi tuh. Coret V sama V. Coret tuh. Oh, berarti kalau kamu ketemu soal yang benda tenggelam, di mana massa jenis bendanya lebih berat dari cairan, kamu cukup dengan rumus ini bisa. Rho B banding Rho C sama dengan apa? W banding FA. Nah, ini dia. Rho B per Rho C sama dengan W per FA. Gitu. Ya, ini saya belum kasih keterangan ya. V ini namanya volume benda ya. Volume benda. Kalau VTC berarti volume benda, tapi yang ada di dalam cairan. Makanya disebut TC. TC itu bukan mol ya. ITC baru mol gitu. Ini VTC, volume yang tercelup. Ya, volume benda yang tercelup. TC namanya. Habisnya kalau T takutnya total. Saya pakai TC, tercelup. Rho B apa? Rho B massa jenis bendanya ya. Rho B itu massa jenis bendanya. Di sini ya, Rho B massa jenis bendanya. Massa jenis bendanya ya. Sedangkan Rho C ini massa jenis cairannya. Massa jenis cairannya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu soal tenggelam, ya kamu tinggal Rho B per Rho C, W per FA. W-nya apa? W-nya berat benda di udara ya pastinya. Masa di air gitu ya. Berat benda di udara. FA apa? Gaya ke atas ya, gaya ke atas. Jadi artinya kita bisa menghitung benda-benda yang tenggelam dengan rumus Rho B per Rho C sama dengan W per FA. Oke. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau boleh difoto dulu atau di screenshot dulu ya. Boleh difoto dulu atau di screenshot dulu. Silakan. Oke. Sudah di foto ya? Ada yang mau ditanya nih sampai sini? Tidak ada? Kita ambil contohnya ya. Oke, kita ambil contohnya. Saya hapus ya. Sebentar. Oke. Baik ya. Nomor 7, kita lihat ada persoalan. Ada gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air laut. Berapakah besar gaya ke atasnya? Oke, jadi kalau digambarkan ya di persoalan ini ya, di sini tuh ada katanya, di sini ada yang namanya
Jadi ada gumpalan es terapung di permukaan air ya. Di permukaan air laut katanya. Oke, kita gambarin. Nah, ini ceritanya air lautnya nih. Nah, ini air lautnya. Oke. Nah, di sini katanya esnya, gumpalan esnya kita gambarin dalam bentuk balok aja nggak apa-apa kok ya. Nah, ini balok aja. Nah, katanya setengah bagiannya katanya terapung. Setengah bagiannya katanya ada di dalam air. Setengah dari volume bendanya di air katanya. Berarti dari sini kita bisa tahu volume benda yang tercelup adalah setengah dari volume bendanya. Setengah dari volume bendanya adalah berapa nih? 1 meter kubik. Berarti ya setengah meter kubik ya. Gitu. Sehingga berapakah besar gaya ke atasnya? Gaya ke atasnya adalah rho cairan kali G kali volume benda yang tercelup. Ya kan? Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini satuannya cm kubik, tetapi ini meter kubik. Tidak boleh adik-adik langsung masukin. Kita ubah dulu ya. Rho cairannya ubah ke kilogram per meter kubik. 1,03 gram per sentimeter kubik ya, itu kita rubah kali 1000 aja. Jadi apa? 1,03 dikali 1000 kilogram per meter kubik ya. 1,03 kali 1000 jadi 1030 ya. 1030 dikali gravitasi buminya 10 dikali setengah yang tercelupnya. 1030 bagi 2. Nah, ini pasti berapa tuh? 1030 bagi 2 ya. 1030 bagi 2, 515 Newton ya. 515 kali 10. Nah, 1030 bagi 2, 515 kali 10, jadi 5150 Newton. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, gampang ya? Oke, silakan difoto dulu. Baik ya, kita lanjut ya. Berikutnya, di nomor 8, sebuah benda di udara beratnya 800 Newton. Saat di dalam air beratnya 500 Newton. Diketahui dulu ya. Ada benda katanya, ya. Katanya di udara, W itu di udara ya, 800. Saat diukur di cairan, WBC ya, berat benda di cairan 500 Newton. Nah, kamu dari sini tahu gaya apungnya dong. Gaya ke atasnya tinggal dikurang ya, berat di udara dikurang berat benda di cairan. Berapa tuh gaya ke atasnya? 300 Newton. 300 Newton gitu ya. Jadi dia lebih ringan karena ada gaya ke atas 300 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapakah volume benda yang tercelup? Nah, yang ditanya VTC-nya berapa sih? Nah, yang ditanya VTC-nya nih berapa sih? Gitu kan. Nah, ini kan kita tahu ya, gaya ke atas itu dirumuskan rho GV. Rho cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup. Nah, ini dia. Berarti kita udah tahu nih gaya ke atasnya tuh 300 ya. Cairannya air ya, 1000 ya. 1000. Gravitasi bumi 10. Yang tercelupnya bisa kita cari tuh. Nah, kita coret dulu aja. 02 nih, coret sama ini 2, ya kan? Tuh. Jadi tinggal 3 dibagi 100 ya. 3 dibagi 100 berapa? 0,03. Jadi volume yang tercelup adalah 3/100, yaitu berapa? 0,03 meter kubik. Nah, ini dia. Jadi jawabannya yang C. Oke, silakan difoto dulu. Sudah ya? Berikutnya, kita lihat di nomor 9. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Kita gambarin ya, terapung. Ingat terapung, ya ada cara cepatnya nih. Kita gambarin dulu ceritanya tuh di sini ada balok es terapung.
Nah, ini kita gambarin ya. Set, gitu. Nah, balok S-nya nih, terapungnya di sini dia. Set, nah ini dia. Yang ditanya, berapakah bagian yang terendam di dalam air? Yang ditanya VTC-nya ya. Berapa nih VTC-nya? Gitu kan ya. Dikasih tahu di sini massa jenis bendanya adalah 0,9. Lebih ringan tuh ya. Kamu perhatikan, massa jenis bendanya lebih ringan. Massa jenis cairannya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Jadi dia lebih ringan, berarti bakal terapung. Karena dia terapung, rumus cepatnya apa? Karena dia terapung, kita bisa pakai rumusnya yang sudah kita turunkan tadi, yaitu dengan menyamakan gaya kata sama dengan beratnya. Kita dapatkan rumusnya rho benda banding rho cairan sama dengan volume yang tercelup banding volume bendanya. Rho bendanya 0,9, rho cairannya 1, sama dengan VTC per V. Jadi VTC per V. Jadi volume yang tercelup berapa? 0,9 kalinya volume benda. Atau berapa persen? 90% dari volume bendanya berada di dalam air. Gitu ya. Jadi volume yang tercelupnya adalah 90% dari volume bendanya. Jadi jawabannya yang A tuh. Soal SPMB tahun 2004. Soalnya begini doang gitu ya. Asalkan paham konsep maka gampang kok. Silakan boleh difoto dulu. Oke ya, sudah difoto ya. Berikutnya kita lihat lagi, nomor 10. Nah, soal SBMPTN 2015. Coba adik-adik kerjakan waktunya 2 menit. 2 menit aja nih, karena gampang banget. 2 menit ya, coba. Dari sekarang, yuk. 2 menit dari sekarang. Coba, saya pengen tahu, bisa gak nih? Ayo, silakan dicoba dulu ya. Waktunya 2 menit. Sebenarnya ngerjainnya cuma setengah menit sih, tapi ya nggak apa-apa. Baik ya, sudah 2 menit. Mana nih jawabannya? Halo, IPA 5. Yang B, Kak. Wis, mantul. Ya, betul. Yang B ya. Ini soal SBMPTN ya, jadi gampang banget ya. Tinggal masukin aja rho B per rho C, jawabannya B betul ya. Saya coret dulu. Gitu. Rho B per rho C sama dengan VTC per V ya. Oke, ini dia. Rho B-nya yang ditanya, ya kan, rho C-nya 1,2,
volume yang tercelup 4 per 5 itu kan 0,8 ya. Nanti 4 per 5 volume benda dibagi volume benda. Coret aja, cret gitu ya. Berarti rho bendanya sama dengan 4 per 5 ya, dikali 1,2. 4 dibagi 5 kan 0,8 ya. 0,8 dikali 1,2, 0,96. Betul, mantep. Silakan difoto dulu. Sorry. Oke, silakan difoto dulu. Sudah ya? Sudah difoto? Oke. Kita lihat lagi soalnya ya. Nomor 11. Coba lagi ya. Pengen tahu saya. Di sini ditanya rasio bagian balok yang terendam. Ya, ini saya gambarin dulu ya gambarnya. Ini masih terapung ya kondisinya ya. Kondisinya masih terapung. Nah, kali ini yang ditanya adalah kamu ditanya nih kamu ditanya volume rasio bagian balok yang terendam, ya yang terendam itu kan VTC ya. Yang terendam VTC banding bagian balok yang ada di atas permukaan air. Misalnya yang di atas namanya VA gitu ya. Kamu ditanya nih, berapa sih perbandingan dari VTC banding volume balok yang ada di atas? Oke, silakan dicoba dulu ya. Waktunya 2 menit lagi. Ya, silakan dicoba. Waktunya 2 menit lagi. Di sini rho B-nya udah ketahuan terapung nih, karena rho B-nya itu 1,04 ya. Rho C-nya itu 1,3, lebih ringan, makanya pasti terapung. Silakan dihitung 2 menit ya. Baik. Bagaimana? Ada yang udah dapat jawabannya? Nomor 11? Berapa? Ayo. Belum ya? Belum dapat ya? Oke. Berarti belum ketemu ya? Baik ya. Kita coba cari bareng-bareng. Ini rumusnya karena terapung tetap kita pakai rumus yang sama ya, yaitu apa? Rho B per Rho C ya. Rho B per Rho C sama dengan VTC per V ya. VTC per V. Nah, ini dia. Masukin aja. Rho B-nya berapa? 1,04 ya. Per 100 per 1,3 sama dengan VTC per V. Kali silang. Jadi volume yang tercelupnya ini kan sama aja 104 ya. Per 130 sama dengan VTC per V. Ini kecilin nih. 104 per 130 kecilin bagi 26 berapa? 104 dibagi 26 tuh bisa gak ya? Nah, bagi 26. 104 bagi 26 tuh 4 ya. 130 bagi 26 tuh 5. 4 per 5. Gitu. Kamu kecilin aja deh. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nanti dapat kok. Jadi VTC-nya berapa? VTC-nya tuh 4 per 5.
Jadi yang tercelup ya, ini 4/5. Ya, yang tercelup itu 4/5 bagian. 4/5 bagian. Nah, logiknya gitu ya. Kalau ini 4/5 bagian, maka di atas sisanya 1/5 bagian. Karena kan totalnya 1 bagian utuh ya. Jadi yang di atas itu 1/5 bagian. Di bawah 4/5. Jadi totalnya jadi 1 bagian kan. Jadi yang tercelup 4/5 V, yang di atas 1/5 V pastinya. Berarti VTC ya banding VA, yang tercelupnya 4/5 ya bagian, yang di atas pasti 1/5 bagian, udah pasti itu. Karena totalnya harus 1 bagian. Coret aja 5-nya. Jadi jawabannya yang A, 4/1. Gitu. Silakan difoto dulu. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Last question aja. Nah, last question, nomor 16 ya. Nomor 12 ya. Di sini kalau terapung di 2 cairan yang berbeda, bagaimana kalau ada benda terapung di 2 cairan yang berbeda nih? Terapung di 2 cairan yang berbeda ya. Terapung di 2 cairan yang berbeda. Kita gambarin dulu ya. Nah, ini nggak usah khawatir, gampang kok. Misalnya cairan yang pertama air ya, di bawah pastinya air. Nah, ini air. Kemudian yang kedua cairan minyak ya. Minyak nih, minyak. Oke. Misalnya di sini minyak ya. Nah, ini minyak. Nah, ini minyak yang warna merah misalnya. Yang warna birunya air. Nah, terus bendanya tercelup di 2 cairan yang berbeda, di mana kata soalnya 60% volume benda berada di dalam air. Oke, kita gambarin. Berarti begini ya. Di dalam air 60% dari volume bendanya ya. Di dalam minyak berarti berapa? 30% di dalam minyak. 30% dari volume bendanya berada di dalam minyak. Misalnya air itu cairan 1, minyak itu cairan 2 ya. Kita bisa bikin rumus umumnya nanti. Karena ada 2 cairan, berarti ada 2 gaya ke atas, ya kan? Gaya ke atas yang pertama ya dari minyak ya. Dan gaya atas yang kedua dari air. Jadi ada 2 gaya ke atas ya. Dari minyak F2 ya, gaya ke atas 2, gaya ke atas dari air FA1 ya. Kemudian ada berat ke bawah. Ada berat ke bawah. Nah, berhubung benda itu terapung kan seimbang ya. Benda yang terapung itu kan seimbang. Berarti bisa kita sama denganin ya. F yang ke atas ditambah F yang ke atas harus sama dengan F yang ke bawah. Gitu. Gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya kapung dari cairan 1 rumusnya berarti massa jenis cairan 1 dikali G dikali volume yang tercelup di mana? Di cairan 1. Kalau gaya ke atas dari cairan 2 berarti rho cairan 2 kali G kali volume yang tercelup di cairan 2 yaitu V2. Kalau W apa? M kali G. Nah, G-nya boleh dicoret ya. G-nya boleh dicoret. Bagi G, bagi G, bagi G. Nah, adik-adik kan tahu ya, definisi massa jenis itu kan massa per volume. Jadi kalau mau cari massa benda, ya rho kali V aja gitu ya. Jadi rho 1 kali V1 ditambah rho 2 kali V2 sama dengan rho benda dikali volume benda. Semuanya yang diambilkan massa benda, berarti rho benda kali volume semuanya. Dari sini berarti kita punya rumus yang baru, kalau dia terapung di 2 cairan yang berbeda, mau 3, mau 4, mau 5, dan seterusnya gitu ya. Ini tinggal rumusnya, tinggal rho 1 V1 ditambah rho 2 V2 dibagi volume bendanya. Nah, ini dia. Udah selesai. Kita dapat rumus umum yang kedua. Ya, sangat mudah, kita tinggal terapin aja. Berarti rho bendanya adalah rho satunya air ya. Ya, kita anggap nih rho satunya air. Air berapa sih massa jenisnya? Air itu massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Ya udah kita masukin ya. 1 dikali volume yang tercelup di air berapa? 60%. Ya. 60% dari siapa? Dari volume bendanya. Yang rho 2-nya minyak. Minyak berapa minyak? Minyak itu 0,8 rho-nya dikali volume yang tercelup di minyak. 30% dari volume bendanya. Dibagi apa? Dibagi volume bendanya. Berarti 60% kan 0,6 ya. 0,6 V ya, 0,6 V ditambah 30% 0,8. Kok 30% 0,8? 30% 0,3. 0,3 dikali 0,8 0,24. Oke, 0,24 apa? Ini 0,6 V, ini 0,24 V ya kan? Dibagi V. Jadi hasilnya berapa tuh? 0,84 V
dibagi V, cret. Nah, jadi jawabannya 0,84 soal SIMAK ya, ujian masuk UI. Oke, tampaknya sudah 11.32 ya. Saya pamit, undur diri, tapi sebelum pamit saya mau absen sebentar ya. Silakan difoto dulu. Difoto dulu. Sudah ya? Oke. Saya coba absen sebentar ya. Bentar. Oke. Oke, sebentar ya. Ada daftar hadirin ada 33. Bentar. Oke. Oke, baik. Sudah saya absen semuanya. Saya terima kasih banyak kepada PJ 11 IPA 5, Ibu Esti ya, dan juga kepada wali kelas 11 IPA 5, Bapak Soekardi. Mohon maaf, tadi saya nggak kenal soalnya. Oke, cukup sampai sini. Semoga adik-adik semua sehat terus dan tetap semangat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, saya pamit. Ya.